konsumsi ini sebenarnya punya evolusi yang menarik. Awalnya berakar dari fungsi konsumsi Keynes pada tahun 1936 yang kemudian dikoreksi oleh hipotesis pendapatan permanen dari Friedman dan siklus hidup dari Modigliani. Bukan cuma teorinya yang berevolusi, tapi metodologinya juga yang bergeser. Kalau dulu analisisnya cenderung linear konvensional, sekarang para peneliti mulai beralih ke model dinamis non-linear dan panel yang lebih kompleks. Kenapa? Supaya kita bisa menangkap sisi asimetri dari perilaku konsumen itu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian landasan teorinya. Di teori klasik ada 3 hipotesis besar yang menjadi fondasi kita. Yang pertama, ada teori Keynesian atau absolute income hypothesis. Intinya, Keynes bilang kalau konsumsi kita itu murni ditentukan oleh tingkat pendapatan kita saat ini, di mana nilai NPC atau kecenderungan konsumsi marginalnya itu berada di antara 0 dan 1. Yang kedua, teori ini dikoreksi oleh teori pendapatan permanen atau PIH. Di sini dijelaskan kalau konsumsi itu sebenarnya tidak terlalu peduli sama pendapatan kita hari ini, melainkan lebih bergantung pada ekspektasi pendapatan jangka panjang atau pendapatan permanen kita ke depan. Dan yang ketiga, ada teori siklus hidup atau LCH. Teori ini melihat perilaku manusia yang suka melakukan smothing atau penyelarasaan konsumsi sepanjang hidup mereka. Polanya adalah kita akan menabung dengan sangat giat di usia-usia produktif, lalu kita akan melakukan saving atau mulai menghabiskan tabungan tersebut saat kita sudah pensiun nanti. Nah, kalau kita bergeser dari sudut pandang kita ke perspektif modern atau kontemporer, hubungan konsumsi dan pendapatan ini ternyata jauh lebih dinamis. Ada 3 fenomena penting di sini. Yang pertama adalah asimetri dan non-linearitas. Menariknya, respons konsumsi kita saat pendapatan naik itu sering kali jauh lebih kuat dibanding pas pendapatan kita lagi turun. Fenomena psikologis dan ekonomi ini disebut sebagai downward rigidity. Yang kedua adalah model rule of thumb. Ini adalah sintesis modern yang membagi konsumen menjadi 2 kubu besar. Ada kelompok yang forward looking alias mikir jangka panjang sesuai teori PIH, tapi ada juga kelompok yang punya kendala likuiditas akut atau kita sebut sebagai hands-on consumers, yaitu orang-orang yang konsumsinya langsung habis berdasarkan apa yang dipegang saat itu juga. Yang ketiga adalah precautionary saving. Kita fluktuasi ketidakpastian pendapatan di masa depan itu tinggi. Rumah tangga otomatis akan dipaksa untuk menabung lebih banyak sebagai bentuk perlindungan atau asuransi mandiri mereka. Lalu, bagaimana para peneliti menguji fenomena-fenomena tadi secara empiris? Di dalam riset modern, biasanya digunakan 2 pendekatan metode ekonometrika utama. Pendekatan pertama adalah menggunakan data runtut waktu atau time series. Model integrasi yang sering dipakai itu seperti ARDL, ECM, atau NARDL. Gunanya untuk apa? Untuk mengatasi masalah stasionaritas data sekaligus memisahkan mana respon dinamika jangka pendek dan mana yang jangka panjang. Pendekatan kedua adalah analisis data panel. Model panel dinamis seperti PMG, MG, dan kuintil ARDL diaplikasikan di sini untuk menangkap heterogenitas atau perbedaan karakteristik antara negara sekaligus mengoreksi isu ketergantungan lintas unit atau cross sectorialitas dependence. Mari kita bedah apa saja temuan dari jurnal-jurnal internasional yang sudah ditinjau. Di bagian pertama ini ada 5 jurnal. Pertama, riset dari Al-Ghatani tahun 2020 di Arab Saudi menemukan bahwa rumah tangga di sana itu sangat sensitif sama pendapatan. Nilai MPC jangka panjangnya sangat tinggi, mencapai 0,95 dan ini jauh lebih dominan dibanding faktor kekayaan mereka.
kedua ada Wang tahun 2024 di negara G7 berhasil membuktikan efek asimetris yang kita bahas tadi. Kejutan pendapatan yang positif punya dampak signifikan ke konsumsi, sedangkan kejutan yang negatif justru tidak ada. Ketiga ada Al-Mamun tahun 2025. Di Eropa tengah menyoroti masa pandemi, stimulus fiskal dari pemerintah terbukti sangat efektif mendorong konsumsi masyarakat, tapi sayangnya keberlanjutannya tersendat karena terbatasan ruang fiskal negara. Keempat, ada Gohar tahun 2022 di negara E7 menemukan kalau pendapatan itu berpengaruh positif di hampir semua kuantil konsumsi, kecuali untuk kelompok masyarakat yang paling kaya atau di kuantil 95. Dan yang kelima ada Amare di tahun 2021 di Nigeria dan Uganda, menunjukkan sisi lain, di mana volatilitas produktivitas di sektor pertanian bisa langsung menurunkan konsumsi real rumah tangga dan memperlebar ketimpangan sosial di sana. Kita lanjut ke 5 jurnal berikutnya yang tidak kalah menarik karena melihat faktor-faktor eksternal lainnya. Yang pertama ada Researchable di tahun 2025 di Jerman melihat dari sisi demografi, peningkatan waktu luang atau leisure setelah orang-orang pensiun ternyata mengubah alokasi anggaran dan pola konsumsi perumahan mereka. Sementara itu, ada Wu tahun 2025 di Tiongkok menemukan efek digitalisasi. Penggunaan internet terbukti mendorong pertumbuhan konsumsi, di mana tingkat kepuasan hidup masyarakatnya sangat dimediasi oleh faktor pendapatan. Di negara OECD, Seikan tahun 2018 menemukan adanya fenomena excess sensitivity terhadap pendapatan saat ini. Hal ini terjadi karena masyarakat di sana masih menghadapi keterbatasan akses ke kredit formal. Fenomena ini menabung juga terlihat dari studi Han 2023 di wilayah pedesaan, di mana ketidakpastian ekonomi di desa memaksa masyarakatnya memperkuat perilaku precaution saving atau menabung untuk berjaga-jaga. Yang terakhir ada Wei tahun 2021 meneliti dari sektor kesehatan. Ditemukan bahwa guncangan biaya kesehatan yang mendadak dan besar atau katastrofik memaksa rumah tangga untuk memangkas konsumsi non-essence mereka demi bisa mempertahankan konsumsi pangan primer. Dari rentetan temuan empiris tadi, apa rekomendasi kebijakan atau insight yang bisa diambil oleh pembuat kebijakan? Ada 3 poin utama. Poin yang pertama, soal desain stimulus. Kebijakan seperti bantuan langsung tunai atau pemotongan pajak itu bakal jauh lebih nendang dan efektif mengstimulus daya beli kalau masyarakat sebagai penerima manfaat menangkap sinyal bahwa bantuan ini sifatnya permanen, bukan cuma sementara. Poin yang kedua adalah pengurangan ketidakpastian. Pemerintah harus hadir memberikan jaring pengaman sosial yang kuat, serta asuransi di sektor pertanian. Tujuannya jelas, supaya kalau ada fluktuasi pendapatan, hal itu tidak langsung menghantam konsumsi real harian masyarakat. Dan poin yang ketiga terkait inklusi dan jaminan. Kita perlu memperluas akses kredit formal terutama di negara berkembang, serta menyediakan jaminan kesehatan nasional yang langsung andal. Ini adalah tameng terbaik untuk melindungi konsumsi masyarakat dari guncangan yang tidak terduga. Baik, sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini, pendapatan mutlak menjadi determinan utama dalam konsumsi. Namun, jalurnya itu tidak kaku atau tidak linear, melainkan asimetris dan sangat dipengaruhi oleh variabel pendukung
seperti akses keuangan, tingkat digitalisasi, hingga stabilitas makroekonomi di wilayah tersebut. Sebagai penutup untuk diskusi kita nanti, makalah ini juga berhasil memetakan adanya kesenjangan riset atau research gap. Sampai saat ini masih minim sekali studi internasional bereputasi tinggi yang berfokus pada analisis disparitas atau kesenjangan di tingkat regional atau subnasional untuk kawasan Asia Tenggara, terutama studi yang mendalam di Indonesia. Ini tentu jadi peluang besar untuk riset-riset kita selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.